Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat operator semua. Jumpa lagi dengan Pak Hanif. Ini saya kali ini akan menjelaskan mengenai ini di website PPG ya. Di website PPG, kalau kita membuka website PPG itu ada informasi mengenai pemutakhiran data ini ya. Ini, pemutakhiran data guru calon peserta pendidik PPG dalam jabatan tahun 2023 ya. Ini bagi teman-teman yang mau mengikuti PPG yang kemarin ini, setelah ini ya saya jelaskan ini ya mengenai nanti ini mengenai pemutakhiran data Dapodiknya nanti akan saya jelaskan. Mungkin nanti bagi teman-teman yang belum mengerti caranya, monggo disimak ya. Oke, kita mulai saja penjelasannya. Dan sebelumnya jangan lupa tonton video ini secara menyeluruh ya, biar nggak gagal paham. Dan monggo di like, comment, and subscribe ya. Oke, kita mulai saja penjelasannya. Ini setelah ini kita lihat di websitenya ini ya. Nah, kita unduh suratnya. Nih. Nah, di sini di penjelasannya dalam rangka persiapan pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2023. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan melalui Direktorat Pendidikan Profesi Guru akan melakukan pemutakhiran dan data calon PPG dalam jabatan tahun 2023. Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan beberapa informasi sebagai berikut ya. Sasaran calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2023 yaitu guru ini ya. Yang pertama, guru dan kepala sekolah yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi tahun 2022 tetapi belum lulus seleksi akademiknya. Ini penjelasannya gini, teman-teman yang kemarin ikut pretest PPG yang tahun kemarin ya, tetapi belum lulus ujian pretestnya, ini nanti bisa ikut lagi ya, bisa ikut lagi yang di tahun 2023 ini ya. Dan yang kedua, sasarannya adalah guru dan kepala sekolah yang belum termasuk pada poin A, jadi belum mengikuti seleksi administrasinya untuk mengupload berkasnya dan belum memiliki sertifikat pendidik ya. Jadi ini penjelasannya untuk sasaran calon peserta PPG-nya. Nah, sedikit nanti saya jelaskan untuk ini ya, mengenai bagi guru yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan melakukan pemeriksaan nomor telepon ya, nomor teleponnya, pas foto dan tautan profil belajar ID pada profil masing-masing. Sasaran 1 tidak melakukan seleksi akademik. Jadi yang kemarin sudah lulus tes pretest tetapi belum mendapatkan LPTK, yang tahun 2023 ini nanti teman-teman yang sudah lulus pretest hanya mengikuti ini, tidak melakukan pretest lagi ya. Jadi nanti hanya menunggu panggilan untuk menjadi calon mahasiswa PPG ya. Jadi perlu dipahami, jadi teman-teman yang kemarin sudah lulus pretest tetapi belum mendapat panggilan untuk menjadi calon mahasiswa PPG yang tahun 2023 ini tidak perlu mengikuti pretest lagi gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan ada yang nawari untuk ikut harus ikut pretest lagi ya, tidak usah ditanggapi. Jadi ini teman-teman yang sudah lulus ini, yang sudah lulus pretest tahun 2023 tinggal menunggu panggilan untuk menjadi calon mahasiswa PPG ya. Jadi sudah ada sasarannya, sasaran 1, sasaran 2, 3, dan 5 menunggu info selanjutnya. Sasaran 4 ini adalah dari guru penggerak, mohon mempersiapkan diri untuk tes akademik. Jadi yang sudah mengikuti punya sertifikat guru penggerak hanya nanti tinggal mengikuti pretestnya ya teman-teman ya. Itu penjelasan singkatnya. Setelah itu kita langsung ini
di dalam suratnya, data yang perlu dimutakhirkan yaitu nomor induk kependudukan NIK, nomor unik NUPTK, dan tanggal lahir melalui laman Verval PTK. Jadi teman-teman harus dicek ya untuk NIK-nya, NUPTK-nya valid atau enggak. Jadi teman-teman harus cek di Verval PTK-nya. Jadi buka Verval PTK ya. Buka Verval PTK ini melalui menggunakan akun email operator ya. Nah, nanti tampilannya seperti gini. Jadi dicek NUPTK, NIK. Nah, kalau sudah ini centang hijau berarti data teman-teman sudah valid ya. Ini sudah valid, jadi tidak perlu dimutakhirkan lagi ya. Ini sudah valid yang pertama. Nah, yang kedua, riwayat pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan terakhir melalui aplikasi Dapodik. Nah, ini ya. Jadi yang perlu dimutakhirkan adalah riwayat pendidikan ini. Teman-teman harus diinput mulai SD, SMP, SMA, dan terakhir S1. Karena masih banyak teman-teman ini yang belum memasukkan riwayat pendidikannya, SD, SMP, SMA-nya, dicek di aplikasi Dapodik, ya, masuk di akun PTK-nya masing-masing, ya, bukan di beranda adminnya. Jadi kita harus tukar akses pengguna, ini, ya, tukar akses pengguna. Masuk ke akun PTK-nya, ya, yang mau diedit riwayat pendidikannya. Ya. Di sini di akun PTK-nya diklik ubah, lalu di sini yang data rincian GTK-nya dicek riwayat pendidikan formal. Nah, ini ya yang perlu saya jelaskan. Untuk riwayat pendidikan SD, SMP, SMA itu menginputnya melalui aplikasi Dapodik ini ya. Di aplikasi Dapodik ya. Untuk S1-nya teman-teman harus masuk di PTK Datadik. Jadi PTK Datadik itu adalah akun dari PTK-nya masing-masing. Jadi menggunakan email PTK masing-masing ya. Email PTK masing-masing masuk di pendidikan. Nah, masuk pendidikan di ini. Jadi S1 menginputnya di sini ya. Ini kalau kita SD, SMP, SMA belum menginput, di sini tidak tampil riwayat pendidikannya. Nah, riwayat pendidikannya hanya S1 ya. Diklik di Dapodik juga hanya S1 gitu. Nah, di S1 juga perlu diperbaiki teman-teman, karena ini satuan pendidikan formalnya belum ada. Satuan pendidikan formalnya itu adalah nama universitasnya dan juga fakultasnya tidak ada ya. Jadi yang di sini ini nanti harus diedit lagi ya. Jadi ini harus diedit lagi. Nanti caranya gimana nanti saya jelaskan ya. Untuk riwayat pendidikannya SD, SMP dulu ya. Jadi SD, SMP, SMA itu menginputnya melalui aplikasi Dapodik ini di akun PTK-nya masing-masing ya. Jadi di sini ya, di sini di namanya ini, nah ini berarti akun PTK-nya. Jadi dashboard akun PTK-nya ini menginputnya ya. Dan juga ini di data rincian GTK-nya kita masukkan riwayat pendidikan SD-nya dulu. Misalkan ini SD ya. Nah ini SD. Ini SD ini bidang studinya cari aja umum ya. Nah ini ya, di bawah. Nah, bawah lagi. Nah ini umum ya, umum. Jenjang pendidikannya SD sederajat.
gelarnya tidak, gelarnya kosong, satuan pendidikannya tulis nama SD-nya ya. Ini fakultasnya kosong, baca. Pendidikan tidak. Nah, tahun masuknya, di sini tahun masuknya, nomor induknya, nah, kalau sudah bidang studi, kalau sudah simpan. Nah, data riwayat pendidikan ini ya sudah terisi ya. Selanjutnya seterusnya ya. Seterusnya SMP gitu ya. Sampai SMA. Gitu ya. Sama nanti SMP juga umum, SMP itu ya teman-teman ya. Di SMP ini. Jadi riwayat pendidikan SD, SMP, SMA menginputnya di Dapodik ya. Jadi ini di Dapodik, yang S1 di PTK Darodik. Nah, sekarang ini saya anggap yang SMP, SMA sudah paham ya semua ya. Tinggal ditambah aja yang SMP, setelah selesai simpan yang gelar akademik kosong, fakultas kosong ya. Ini satuan pendidikan formal ini nama sekolahannya ya. Setelah itu kita menginput S1-nya, jelaskan untuk yang pengisian yang S1 ya, riwayat pendidikan untuk S1. Ini karena satuan pendidikannya belum diisi dan juga fakultasnya belum diisi ya. Jadi ini dulu sudah pernah saya bahas di video saya, tapi ini saya ulangi, mungkin ada yang masih belum jelas ya. Jadi ini yang lama jangan dihapus dulu, kita tambah dulu aja riwayat tambah riwayatnya ya, ada di atas tadi titik 3 S1 ini IKIP PGRI Surabaya. IKIP PGRI Surabaya ini sekarang sudah berganti nama menjadi Universitas PGRI Adibuana ya teman-teman. Jadi nanti kalau yang punya IKIP PGRI itu kalau kita cari PGRI Surabaya tidak ada di sini karena sudah berganti nama. Coba ya saya cari dulu PGRI Surabaya, kita cari, nah tidak ketemu ya teman-teman, karena ini PGRI Surabaya sudah berganti menjadi PGRI Adibuana. Nah, ini ya teman-teman ya, kita pilih ini. Jadi bagi teman-teman yang mempunyai ijazah IKIP PGRI Surabaya sekarang sudah berganti nama menjadi Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Jadi kita pilih ini ya teman-teman ya, pilih ini, nama satuannya, fakultasnya Pendidikan Bahasa dan Seni. Bentar, bahasa. Nah, ini Pendidikan Bahasa Indonesia. Pendidikan Bahasa Indonesia. Ini bidang studinya Bahasa Indonesia. Pendidikan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ini. Ini kependidikan ya, gelarnya SPD, Sarjana Pendidikan. Ini ya. Tahun masuknya 1986.
lulusnya 1992. Eh, 90. Nomor induknya ini kuliah tidak. Ini ya teman-teman, kebanyakan yang tidak bisa mengisi ini tidak bisa disimpan karena menginput nilainya ini ya. Kita gunakan titik 3,5 misalnya 3,3. Kita simpan. Nah ya, jangan menggunakan koma ya, menggunakan titik ya. Kalau misalkan ada komanya ya. Data riwayat berhasil disimpan, oke. Nah, setelah itu ini yang lama dihapus. Yang lama dihapus. Nah ini ya. Jadi data riwayat ini sudah terinput. Oke. Itu yang untuk pengisian S1-nya. Kita beralih ke yang selanjutnya. Setelah riwayat pendidikan, ini riwayat karir guru, riwayat kerja dan riwayat terdaftar mulai dari pertama kali mengajar melalui aplikasi Dapodik Sekolah ya. Teman-teman ya, ini saya jelaskan dulu mengenai riwayat kerja ini. Nanti yang menentukan teman-teman ya. Ini masih banyak yang belum paham mengenai SK ini ya. Jadi nah ini ya teman-teman ya, di data kepegawaian ini ya, di data kepegawaian ini SK pengangkatan teman-teman, yang di kepegawaian ini adalah yang kita input adalah SK pertama kali menjadi guru ya teman-teman. Ini adalah SK pertama kali menjadi guru ya. Nah, ini yang di kepegawaian. Sedangkan nanti yang di penugasan ini adalah yang diinput adalah SK yang di sekolah induk ya, di sekolah induk. Jadi ini bisa beda kalau teman-teman pernah mutasi ya, misalkan ini ya, ini mutasi yang pertama dia tadi itu SK pertama kalinya tahun tahun 96. Ini SK pertama kali jadi guru ini tahun 96. Ya. Ini bisa sama kalau teman-teman tidak pernah pindah atau mutasi di sekolah lain. Jadi SK di kepegawaian ini sama di SK penugasan itu bisa sama kalau teman-teman tidak pernah pindah. Jadi SK yang ada di kepegawaian dan di penugasan ini sama. Tetapi kalau teman-teman pernah mutasi atau pindah di sekolah lain, yang diinput di SK ini adalah SK pengangkatan di sekolah induk yang sekarang teman-teman ditempati gitu ya. Tempati untuk mengajar saat ini gitu ya. Perlu dipahami ya teman-teman ya. Jadi SK ini beda sama di kepegawaian kalau teman-teman pernah mutasi. Jelas ya teman-teman ya, ini ya. Dan yang diinput di riwayat ini, di riwayat karir, ya kita ubah, cari di sini riwayat karir guru. Nah ini teman-teman ya, riwayat karir guru, teman-teman yang menentukan ini kalau misalkan teman-teman tadi SK awalnya tahun 96, jadi kita input SK awalnya yang tahun 96. Ini ya SK awal 96 ya. Ini terusnya lanjut pengisian sesuai dengan ini ya, tempat kerjanya di SK awal itu di TK mana gitu ya. Nah, kalau teman-teman pernah mutasi ya ditambah lagi. Kita tambah pendidikan PAUD, ini ya ada PAUD, ganti PAUD.
PAUD, jenis lembaganya, sekolah, status pegawaiannya, GTY, jenis PTK-nya, guru kelas, ya, lembaga pendidikan, lembaga pengangkatnya, yayasan, nomor SK kerjanya, ini nomor SK kerjanya, sebentar, nomor SK kerjanya, tanggalnya, TMT-nya sama, Juli, TST enggak ya teman-teman ya. Nah ini kalau misalkan riwayat karir ini teman-teman ya, kalau misalkan sudah bekerja yang pertama ini kita isi TST-nya, tanggal selesai tugas, gitu ya teman-teman ya. Ini yang kan sudah selesai tugas tanggal 1 Juli dia pindah, diisi berarti 1 Juli. Nah ya, ini kita simpan. Bentar, nanti simpannya. Kalau yang pertama ini nggak usah diisi. Ini ya, ini kita isi. Sebetulnya ini nama yayasannya nih. Saya tidak tahu nama yayasannya. Mapel diajarkan guru kelas. Nah, setelah itu disimpan ya teman-teman. Nah, nanti ini riwayat karir ini yang menentukan teman-teman nanti masa kerjanya. Jadi nanti kita kalau misalkan nanti masuk di SIM PKB, ya, nanti terbaca nanti teman-teman ya. Jadi yang perlu yang perlu diupdate, dimutakhirkan datanya, ini ya sesuai dengan suratnya. Pertama nomor induk, kita harus pastikan nomor induk kita valid ya, sudah sesuai ya, nama, nomor NIK-nya, NUPTK-nya valid, gitu ya teman-teman ya. Terus riwayat pendidikan formalnya, mulai SD, SMP, SMA, S1 harus terinput di Dapodik ya. Jangan sampai nggak diisi. Riwayat karir guru, ini riwayat kerja ya. Jadi ini yang seperti yang saya jelaskan tadi ya. Terus status kepegawaian jenis PTK melalui PTK aplikasi Dapodik. Jadi nanti kalau GTY ya GTY gitu ya teman-teman ya. Pastikan ya. Nah ini kepegawaian ini PNS, di PNS P3 honor daerah dan guru tetap yayasan. Jadi ini status kepegawaian ini itu yaitu PNS atau di PNS, P3K, honor daerah dan guru tetap yayasan. Jadi batas waktu nanti ini pemutakhiran data dimaksud adalah tanggal 12 Mei. Jadi nanti sampai tanggal 12 Mei ya teman-teman. Jadi harus gerak-gerak cepat. Teman-teman harus memutakhirkan datanya sesuai dengan apa yang tercantum di surat ini ya. Itu yang perlu saya jelaskan. Nanti setelah selesai ini teman-teman harus disinkronkan gitu ya. Kalau sudah mengisi semua ini, riwayat pendidikannya, riwayat karirnya, ya harus segera disinkronkan supaya nanti datanya bisa ketarik di SIM PKB gitu ya, untuk menjadi calon peserta PPG nanti tahun 2023. Itu teman-teman yang perlu saya jelaskan mengenai pemutakhiran data PTK yang akan ikut PPG dalam jabatan tahun 2023. Itu aja yang perlu saya jelaskan. Mudah-mudahan sudah sangat jelas. Kalau misalkan nanti belum jelas, kita bisa diskusi lagi di grup ya. Nanti apa yang mungkin masih bisa masih ada yang belum jelas, nanti kita bahas lagi gitu ya. Itu teman-teman, mudah-mudahan nanti yang belum mengikuti PPG
bisa terjaring dan mengikuti pretest di tahun kemungkinan nanti bulan Juni teman-teman ya. Kemungkinan nanti bulan Juni dimulai pretestnya. Kita tunggu info selanjutnya sajalah di website BPG itu teman-teman. Dan mungkin nanti kalau misalkan ada info yang terbaru nanti segera saya infokan lagi. Itu teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Ya, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.